Kalau slide-nya nggak bisa, kita dari bukunya aja, terserah lah. Kelihatan ya? Oke. GDP pendapatan, betul ya, tapi belum sepenuhnya betul. Ya. Ada yang bisa berpendapat apa itu GDP? Atau bahasa Indonesianya PDB ya? Atau sering mendengar nggak pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini sekian. Oke, apa itu? Tetot. Oke. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar berita? Masa nggak pernah dengar berita? Ayo mas, mas. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita, iya itu turunannya. Per kapita itu artinya per kepala, per tahun dan per kepala. Contohnya misalkan pendapatan domestik bruto Indonesia 1 juta atau 270 juta lah ya, biar gampang. Dibagi 270 juta orang, berarti masing-masing dapat berapa? 1 juta. Yaitu per kapita namanya. Tapi sebenarnya esensinya apa? Pendapatan domestik bruto itu apa? Nah, inilah gunanya kalian baca sebelum masuk ya. Jadi besok-besok harus baca dulu ya sebelum masuk. Tidak baca di luar ya. Oke. Jadi, teman-teman, PDB atau pendapatan nasional itu adalah salah satu variabel makroekonomi yang paling penting meskipun tidak sempurna. Saya ulangin, paling penting meskipun tidak sempurna. Jadi esensi dari pendapatan domestik bruto atau pendapatan nasional itu adalah standard of living. Apa teman-teman? Standard of living. Saya tidak berbicara teknisnya dulu ya. Saya berbicara filosofinya. Saya berbicara esensinya. Maksudnya apa standard of living itu? Katakan Amerika Serikat ya punya PDB lebih baik 20 kali daripada Indonesia, misalkan gitu ya. Dan negara Zimbabwe atau negara di Afrika sana ya punya PDB jauh di bawah Indonesia. Katakan Indonesia PDB-nya 10 kali lebih baik daripada negara Zimbabwe. Misalkan ya, ini contoh. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu adalah standard of living. Artinya orang di Amerika sana itu menikmati hidup 20 kali lebih baik daripada di Indonesia. Dan Indonesia menikmati 10 kali hidup lebih baik daripada di Zimbabwe. Itu artinya pendapatan nasional. Ya, esensinya itu. Dan kalau misalkan kita runtut antar waktu juga bisa, ya. Pendapatan Indonesia, pendapatan nasional Indonesia, PDB Indonesia tahun ini itu 10 kali lebih baik daripada tahun 1980 misalkan. Berarti kita sekarang ya hidup di sini, hidup di era ini, di zaman ini menikmati hidup 20 kali lebih baik daripada nenek kakek kita di tahun 1980. Clear ya? Ya. Jadi kenapa PDB itu merupakan ukuran yang sangat penting? Karena dia menunjukkan standard of living. Pertanyaan berikutnya, ya, setiap tahun kita mengalami kenaikan dan penurunan. Ya. Ada kenaikan PDB, kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu dilihatnya dari mana? Dari PDB. Ya, dari GDP. Ya. Ketika GDP itu naik berarti apa? Standar hidup kita naik. Ketika PDB turun, pertumbuhan ekonomi turun berarti apa? Standar hidup kita turun. Hidup kita menjadi lebih susah, ya. Jadi kenapa sih PDB itu penting? Ya, karena itu menentukan standar hidup orang banyak, ya, menggambarkan standar hidup orang banyak. Ya, katakan tahun 1998 ya. Ketika PDB kita turun drastis. Artinya pada saat itu hidup sedang susah-susahnya. Pandemi kemarin ya, GDP kita turun, ya, kerasa ya. Standar hidup kita menjadi turun.
Ya, sekarang alhamdulillah sudah naik lagi, standar hidup kita naik lagi. Ya, penurunan itu namanya resesi, apa teman-teman? Resesi. Ya, penurunan namanya resesi. Tapi penurunan yang parah namanya depresi, apa teman-teman? Depresi. Ya. Jadi pada tahun 1930 ya, ini contohnya di Amerika Serikat gitu ya. Ada yang namanya Great Depression, apa teman-teman? Hello, gimana cara ngerinya? Ya. Oke, ini ya Great Depression ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini penurunannya sangat tajam sekali. Tiba-tiba anjlok, jelek gitu ya. Untuk mencapai titik ini dari 1900 itu butuh 40 tahun sampai 1940. Ya, tapi untuk turun dia hanya butuh sekitar waktu 2 tahun gitu ya. Jadi ibaratnya kerja yang dikumpulkan selama 10 tahun itu hilang dalam waktu 2 tahun. Yaitu namanya depresi atau depression. Ya, kita mengalami resesi ya, bahkan depresi ya. Pada tahun 1980 ya. Itu sangat terasa sekali dan tahun 2008 juga terdampak juga dan tahun 2020 ini gitu ya. Jadi itu adalah titik-titik di mana hidup sangat sulit ya. Makanya kalian harus bersiap-siap ya. Kenapa? Karena ada teori yang bilang bahwa resesi itu adalah sebuah cyclical. Apa, teman-teman? Sebuah cyclical atau sebuah siklus ya. Ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Makanya jangan jumawa ya kalau misalkan kalian dapat gaji dikit ya. Besar dikit langsung foya-foya, jangan. Kalian harus saving untuk menghadapi situasi seperti ini. Oke? Alright, jadi yang pertama adalah GDP. Kita akan bahas banyak ya tentang GDP nanti di pertemuan berikutnya. Tapi variabel pertama yang penting untuk teman-teman tahu sekarang adalah GDP. Jadi kalau misalkan teman-teman baca ya nanti di koran, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4%, berarti hidup kita tahun ini 4% lebih dibandingkan tahun lalu. Oh, pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini minus 2%. Berarti kita lebih sulit nih 2% dibandingkan dengan tahun lalu. Gitu ya. Ini tentang GDP. Nanti turunnya ada GDP per kapita ya, ada lagi GDP GNP. Nah, kalau GDP itu tadi kan saya bilang ya, ini ukuran yang penting tapi tidak sempurna. Maksudnya dia tidak berbicara tentang nasionalisme. Ya, entah orang Korea yang bikin pabrik di sini, entah orang Jepang yang bikin pabrik di sini, selama dia berada di daerah domestik Indonesia itu dihitung sebagai kekayaan di GDP, sebagai GDP. Padahal yang menikmati adalah bukan orang Indonesia. Ya, itu namanya GDP. Kalau GNP itu adalah berdasarkan nationality. Dimanapun orang Indonesia berada, penghasilannya dihitung sebagai kekayaan GNP. Ya, jadi ini adalah konsep yang tidak sempurna sebenarnya. Ya, jadi misalkan katakan GDP Indonesia itu tinggi ya, katakan 1 juta US dollar gitu ya. Tapi itu dihasilkan oleh 50% orang asing. Ya, berarti yang menikmati hanya 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, GDP juga tidak berbicara tentang distribusi. Ya. Entah kekayaan itu dinikmati oleh sekian persen, ya, yang sedikit itu dinikmati oleh mayority, itu tidak masalah dalam ukuran GDP. Makanya ada indeks berikutnya yang bernama indeks Gini, ya, yang menyatakan bahwa berapa persen sih GDP, kita ibaratkan GDP itu seperti kue ya, nyampe nggak mas ya? Kita ibaratkan seperti kue begini ya. Kalau misalkan merata, ada 4 orang masing-masing mendapat 1/4. Ini namanya merata. Ya, tapi kalau misalkan tidak merata, ya, kalau misalkan tidak merata, maka ya, ini ada 270 juta. 270 juta orang yang menikmati total misalkan ini berapa ini 90% dinikmati oleh 100.000 orang.
Yang kecil dinikmati oleh sisanya. Ini tidak merata. Ukurannya adalah 0 sampai 1. 1 itu parah banget. Kalau misalkan ukuran indeks ini 1, berarti itu yang kaya menikmati hampir seluruh kekayaan yang ada di negeri itu. Ya, yang miskin menikmati sepersekian saja. Gitu ya. Indeks Gini kita kalau nggak salah di tingkat 0,3, 0,4. Nanti bisa dicek ya. Gitu. Ya. Oke, ini yang pertama. GDP dan segala turunannya. Nanti kita akan berbicara ke sana. Yang kedua adalah inflasi. Ya, apa itu inflasi? Hah? Kebangkrutan. Oke, orang tepat. Yang tahu angkat tangan. Kenaikan harga secara umum. Oke. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum, teman-teman, ya. Di tahun 2000 lah ya. Harga kambing berapa? 300.000 kalau nggak salah. Tahun 2000 harga kambing itu 1 ekor masih 300.000. Sekarang harga 1 ekor kambing kalau Idul Adha berapa? Nggak dapat ya 1 juta sekarang ya. Pasti dia dapat yang kecil banget itu. Let's say 2 juta atau 3 juta lah ya. Biar gampang hitungnya. Dari 300.000 naik ke 3 juta. Naiknya udah berapa persen? 1000%. Nah, tapi itu dalam jangka waktu berapa tahun? 20 tahun ya. It's fine ya, nggak ada masalah ya sekarang ya. Harga kambing 3 juta, dulu 300.000. Kenapa? Karena kenaikan harganya itu adalah perlahan. Itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah pagi ini harganya 300.000, nanti sore harganya 3 juta. Mungkin nggak? Mungkin. Itu namanya apa? Hyperinflation. Apa teman-teman? Hyperinflation. Jadi inflasi itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Tetapi kalau misalkan dia berlebihan, itu bisa membahayakan. Ya. Kalian gajian pagi ini ya, 3 juta gitu. Wah, pengen beli kambing 1 gitu ya. Sorenya harga kambing udah menjadi 30 juta. Berarti duit kalian menjadi tidak berharga. Kenapa inflasi itu harus tetap dipertahankan? Tetap harus ada karena inflasi itu merupakan insentif bagi pengusaha. Ya, kalian jualan sepatu gitu contohnya. Kalian punya ekspektasi harga sepatu ini akan naik di masa yang akan datang. Makanya kalian semangat memproduksi sepatu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan inflasi itu menjadi berlebihan, hyperinflation tadi ya, maka uang tidak ada artinya. Ya, nanti kita ini akan berbicara masalah uang berarti di sini. Ya, siapa yang menciptakan uang dan bagaimana uang tercipta, ya, dan apa itu uang? Itu kita akan berbicara di bagian ini, inflasi, moneter dan lain sebagainya. Ya, jadi kenapa Bank Indonesia menjaga peredaran jumlah uang beredar? Apa namanya, teman? Jumlah uang beredar, JUB. Ya. Kenapa? Karena jika jumlah uang beredar itu terlalu banyak, ya, di kantong kalian itu terlalu banyak uang, maka harga akan menjadi naik. Tapi kalau misalkan uang di kantong masyarakat itu terlalu sedikit, maka akan menjadi sulit, ya. Seperti itu. Lawannya dari inflasi apa? Deflasi, ya, penurunan harga. Gitu ya. Itu yang kedua. Oke, kita sampai jam berapa? 9? Ya, oke, dikit lagi ya. 9. Baru aja mulai. Oke. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran ya. Ini tingkat inflasi ya, teman-teman lihat ya di sini ya. Terlalu besar lonjaknya. Yang berikutnya adalah tingkat pengangguran. Ya, apa yang dimaksud dengan pengangguran? Teman-teman udah pasti tahu ya. Orang yang nggak
bekerja. Tapi dalam istilah ekonomi, pengangguran di sini artinya adalah angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja yang tidak bekerja. Angkatan kerja itu apa sih? Angkatan kerja itu adalah orang yang berada di usia atau masa produktif. Halo. Sebentar lagi ya. Masa produktif itu adalah ya beda-beda setiap negara. Ada yang bilang 17 tahun sampai 60 tahun, ada yang bilang sampai 65 tahun, ada yang bilang sampai 70 tahun. Itu it depends on definition. Tapi intinya adalah semakin banyak orang yang tidak bekerja di usia produktif, berarti angka penganggurannya semakin tinggi. Oke. Nah, kenapa pengangguran itu menjadi penting? Karena ketika angka pengangguran besar, artinya ada sumber daya yang tidak terserap. Ya, sumber daya manusia yang tidak terserap. Nah, nanti kita juga akan berbicara tentang pengangguran sukarela contohnya ya. Ini kalian tuh sebenarnya adalah pengangguran sukarela ya. Iya, kalian sukarela menganggur untuk belajar dengan harapan ekspektasi mendapat gaji lebih tinggi di masa yang akan datang. Itu namanya pengangguran sukarela ya. Ibu rumah tangga itu adalah pengangguran sukarela juga, memilih untuk mengasuh anak dibandingkan bekerja. Itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pengangguran itu tidak sukarela. Dia ingin bekerja tetapi lapangan pekerjaan tidak ada. Apa efeknya? Ya, ini berbicara tentang yang namanya multiplier effect. Ya, ketika pengangguran itu tidak bekerja, dia akan tidak punya penghasilan. Tidak punya penghasilan berarti dia tidak bisa berkonsumsi. Tidak bisa berkonsumsi, maka balik lagi ke pertumbuhan ekonomi akan menurun. Seperti itu ya. Jadi itu dampaknya namanya multiplier effect. Oke, setidaknya ada 3 hal yang kalian harus tahu dalam variabel makroekonomi. Yang pertama apa tadi? GDP, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua? Yang ketiga? Tingkat pengangguran ya. Oke, lanjut ya. Sedikit aja. Nah, bagaimana seorang ekonom berpikir itu sama seperti bagaimana seorang anak kecil bermain sebuah model atau pesawat-pesawatan contohnya ya. Ada pesawat yang asli besar gitu ya. Ada model pesawat yang kecil. Ada mobil ya yang asli gitu, mobil F1, ada mainan F1 yang kecil. Tapi persamaannya apa? Sama-sama memiliki bentuk yang sama, punya sayap, punya buntut ya, mirip seperti aslinya. Nah, bagaimana seorang ekonom itu berpikir itu juga sama. Ketika dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan sebagainya, dia akan menggunakan yang namanya model. Ya, tapi model dalam ilmu ekonomi tidak seperti model mainan pesawat tadi. Dia berupa angka dan berupa simbol. Ya, makanya penting bagi kita untuk tahu teori, karena teori adalah basic dari sebuah model. Contohnya begini, ketika kita ingin menjelaskan hubungan antara pizza, ya di sini contohnya pizza dan harga pizza, gitu ya, jumlah kuantitas pizza dan harga pizza. Maka teori yang kita gunakan apa? Teori permintaan dan penawaran, di mana hukum permintaan atau teori permintaan menyatakan semakin besar harga maka semakin rendah permintaan. Kalau teori penawaran menyatakan semakin tinggi harga semakin besar penawaran. Itu teorinya, basicnya. Nah, tapi ada hal lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Oke, saya masuk sedikit ke teknis. Yang tadi saya jelaskan, permintaan dan penawaran itu namanya model variabel endogen. Apa teman-teman? Endogen. Apa? Endogen. Nah, tapi ketika kita berbicara masalah permintaan penawaran, contohnya pizza tadi, itu tidak hanya karena harga saja. Contoh kalian beli cilok gitu ya.
karena harganya murah gitu ya. Semakin murah harga cilok ya, semakin banyak kalian beli cilok gitu ya. Tapi nggak cuman gara-gara harganya aja, ada faktor lain. Contohnya gara-gara enak, abangnya ganteng, yang jual cantik misalkan. Ya, tapi apakah variabel itu akan dimasukkan ke dalam model kita? Tentu tidak ya, karena itu tidak signifikan. Variabel yang tadi itu namanya variabel eksogen. Apa teman-teman? Eksogen. Jadi ada variabel endogen, ada variabel eksogen. Nah, ekonomi makro mencoba melihat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen tadi. Ya, apakah ya gara-gara modelnya gerobak ciloknya itu bagus sekali ya, maka kita ambil variabel eksogen itu atau yang lainnya. Ya, di sini contohnya adalah pendapatan variabel eksogennya. Jadi semakin besar pendapatan kalian, maka jumlah cilok yang bisa kalian beli menjadi semakin banyak. Ya, saya ulangin ya. Model bagaimana kita menjelaskan ekonomi makro yang kompleks ini dengan cara menggunakan model yang didasari oleh teori. Tadi teori permintaan dan penawaran, jumlah barang yang diminta itu dipengaruhi oleh apa? Harga. Maka harga dan jumlah barang yang diminta adalah variabel karena saling terkait. Ya. Tapi ada faktor lain, yaitu variabel eksogen, yaitu pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin besar permintaan terhadap cilok yang tadi, gitu ya. Maka variabel Y akan mempengaruhi variabel endogen yang tadi, which is kuantitas dan harga tadi ya. Oke. Nah, teman-teman, satu lagi yang penting juga dalam makroekonomi, ada yang namanya asumsi. Apa teman-teman? Asumsi. Oke, ini model tadi ya sudah. Ada yang namanya asumsi. Asumsi itu ya, ini spesifiknya adalah asumsi harga, penyesuaian harga. Di sini harga fleksibel versus harga lengket. Gini ya, maksudnya. Ini sebenarnya tafsirannya kurang tepat ya. Maksudnya translatannya kurang tepat. Jadi saya kirim dua versi, Indonesia dan Inggris. Silakan kalau kurang tepat baca yang versi Inggris ya. Nah, dalam makroekonomi selalu diasumsikan tadi ya. Contoh di sini adalah peningkatan harga atau peningkatan jumlah cilok tadi ya. Ini saya menggunakan contohnya cilok gitu ya. Nah, ketika harga cilok itu naik ya, ketika harga cilok itu turun, maka jumlah cilok yang kita beli itu akan meningkat ya. Yang pertama itu. Tapi meskipun harga cilok itu nggak turun, kalau pendapatan kita naik, kita mampu membeli cilok lebih banyak ya, lebih besar gitu ya. Oke. Nah, di sini ketika permintaannya naik ya, karena kenaikan pendapatan kita, maka harga cilok juga menjadi naik dari P1 menjadi P2. Nah, kenaikan harga ini dalam makroekonomi itu satu hal yang penting. Dalam realitanya, kenaikan harga ini tidak langsung terjadi. Oke, saya ulangin. Dalam realitas, ya, jadi model itu adalah simplifikasi dari teori. Teori itu adalah simplifikasi dari realitas yang sesungguhnya. Dalam realitanya, harga itu tidak langsung naik dari P1 menjadi P2. Ataupun sebaliknya, harga tidak akan langsung turun dari P2 ke P1. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah kenaikan harga BBM. Ketika harga BBM itu naik, ya, dia akan adalah bahan baku ya. Dia bahan baku dari kegiatan produksi yang paling utama, salah satunya adalah bahan bakar minyak. Nah, ketika BBM naik, itu tidak serta-merta langsung harga-harga naik secara langsung atau secara cepat. Ya. Contoh misalkan sekarang ya, kalian beli nasi telur masih aja harganya 10.000 ya. Satu piring ya. Dalam jangka pendek. Tapi berjalannya bulan, berjalannya tahun, maka harga akan menyesuaikan menjadi naik. Ya. Yang di sini yang ingin saya terangkan adalah ketika harga itu
naik secara perlahan itu terjadi dalam jangka pendek, atau namanya sticky price. Apa teman-teman? Sticky price. Harganya lengket atau tidak mudah berubah. Tetapi ketika sudah mencapai 2 tahun, 3 tahun, jangan 3 tahun, sekarang udah 2 minggu ya. Ini udah mulai penyesuaian harga naik nih ya. Gitu ya. Dalam jangka panjang itu namanya flexible price. Apa teman-teman? Flexible price. Jadi sticky price itu adalah asumsi untuk jangka pendek. Flexible price asumsi untuk jangka panjang. Ya. Kenapa? Karena ini penting. Asumsi ini penting. Ya, contoh misalkan kebijakan pemerintah yang lain adalah membuka lapangan kerja sebesar 1 juta orang, misalkan begitu ya. Apakah langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Ternyata tentu tidak. Dalam jangka pendek tidak langsung, tapi dalam jangka panjang dia pelan-pelan berdampak. Ya, jadi penting untuk kita ketahui dalam makroekonomi ada klasifikasi selang waktu antara jangka pendek dan jangka panjang. That's it ya. Dapat ya poinnya. Jadi ada sticky price, ada flexible price. Oke? Tinggal 1 menit lagi ya. Right. Dah. Bisa di close. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Setelah ini kita absen. Di close dulu.